Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Adila Kairunisa, Dian Permata Putri, Yunita Sari, Atika Sadita, dan juga Reski. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi yaitu tentang sumber dana jangka pendek. Baiklah, yang pertama, pendanaan jangka pendek ini memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu pendanaan spontan dan kedua yaitu pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan adalah pendanaan yang berubah secara otomatis seiring dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Sedangkan pendanaan tidak spontan adalah pendanaan yang mana jenis tersebut tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis pendanaan spontan, yang mana jenis pendanaan ini mengikuti kegiatan perusahaan berupa contohnya yaitu hitung hutang dagang dan juga rekening-rekening akrual berupa utang pajak dan juga utang upah. Yang kedua yaitu mengevaluasi tawaran potongan kas, yang mana potongan kas bias dilakukan oleh perusahaan yang memberikan penjualan kredit. Tujuan potongan tersebut adalah agar debitur dapat melunasi hutang mereka secara atau dalam jangka waktu yang lebih cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang mengevaluasi tawaran potongan kas, yaitu bisa dicari dengan cara bunga tahunan sama dengan berapa persen diskon dibagi 100% dikurang diskon yang didapat dikali 360 hari dibagi tanggal pembayaran dikurang periode diskon. Maka hasil dari pertanyaan di atas yaitu bunga tahunan sama dengan 1 ditambah 2 per 98 pangkat 360 per 30 dikurang 10. Maka hasilnya itu ada 43,86%. Adapun keterangannya yaitu jika memanfaatkan tawaran potongan kas, maka perusahaan dapat menurunkan biaya kesempatan yang hilang dengan memperpanjang masa pembayaran dilakukan dengan cara pembayar sesudah jatuh tempo. Hal ini dapat kita temui jika tingkat bunga efektif melalui strategi stretching atau masa pembayaran. Lalu jika jangka waktu dagangnya 30 hari, maka tingkat bunga efektifnya 37%. Lalu 35 hari, maka tingkat bunga efektifnya yaitu 29%. Hal ini merupakan keterangan dari nilai dari tingkat bunga efektif atau biaya kesempatan akan semakin menurun dengan semakin panjangnya masa jatuh tempo. Baiklah, selanjutnya itu ada hubungan tingkat bunga efektif dan juga jangka waktu utang dagang. Perhatikan jika tingkat bunga semakin menurun, tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil. Dalam beberapa situasi, upaya stretching akan membuat supplier tidak senang. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Atika Sadita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Sadita Sarni Putri akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu adalah Kairunisa mengenai pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan tidak berubah secara otomatis meskipun terjadi perubahan penjualan. Terdapat beberapa bentuk sumber dana tidak spontan, yaitu di antara lainnya adalah yang pertama mengenai commercial paper. Perusahaan besar bisa mengeluarkan instrumen commercial paper untuk memenuhi kebutuhan dana mereka. Commercial paper merupakan surat hutang jangka pendek yang mana jangka waktu 30 hingga 90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Biasanya, hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan commercial paper. Penjualan tersebut bisa melalui bursa keuangan atau langsung ke calon pembeli potensial atau investor. Commercial paper merupakan alternatif dari hutang jangka pendek yang diperoleh melalui bank. Instrumen commercial paper dijual langsung ke investor. Dengan demikian, instrumen tersebut tidak melewati perantara keuangan atau financial intermediary, yaitu misalnya perbankan. Dijelaskan dalam bagian tersebut di mana perusahaan maupun investor mendapat keuntungan setelah proses disintermediasi.
Investor bisa memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan bisa memperoleh tingkat bunga yang lebih rendah. Jika pinjaman dilakukan melalui bank, maka bank akan mengambil spread sebesar 6% dalam bagian tersebut, yang mengakibatkan kenaikan tingkat bunga pinjaman sebesar 20% atau semakin rendahnya bunga yang diperoleh investor. Selisih tersebut, yaitu 6%, merupakan spread bank, yang merupakan pendapatan dari kegiatan intermediasi atau pinjam-meminjam. Selanjutnya yaitu pinjaman kredit. Pinjaman kredit berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Pinjaman dari bank ada dua jenis, yaitu kredit transaksi dan kredit lini. Kredit transaksi yaitu kredit yang ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu. Untuk memperoleh kredit ini, maka surat utang harus ditandatangani. Sementara kredit lini yaitu dengan pinjaman ini, peminjam bisa meminjam sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi plafon atau batas atas pinjaman. Untuk menghitung tingkat bunga efektif pinjaman kredit adalah bunga atau biaya efektif yang diperoleh perusahaan akan tergantung dari beberapa faktor seperti diantaranya yaitu bunga pinjaman, saldo kas minimal, dan biaya lainnya. Contohnya yaitu perusahaan mengambil pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Tingkat bunga pinjaman nominal adalah 20% per tahun. Lalu perusahaan meminjam selama 3 bulan. 1 tahun kita asumsikan ada 360 hari. Bunga dihitung sebelum pajak, maka kita menghitung berapa tingkat bunga efektif yang dibayar perusahaan tersebut. Jawabannya, bunga sama dengan 10 juta rupiah dikali 0,2 per 360 dikali 90, di mana 90 dapat dari tingkat bunga pinjaman perusahaan meminjam selama 3 bulan tadi, yang mana 1 bulan 30 hari dikali 3 bulan didapat Rp500.000, maka tingkat bunga efektifnya adalah 1 ditambah Rp500.000 per 10 juta rupiah dikali 360 per 90 dikurang 1 maka kita mendapatkan hasil 0,215 atau 21,55%, di mana tingkat bunga efektif yang dibayarkan adalah 21,55%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga nominal. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dian Permata Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Permata Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Atika Sadita Sarni Putri mengenai factoring atau anjak piutang. Factoring atau anjak piutang berarti menjual piutang dagang, di mana biasanya dilakukan perusahaan sebagai alternatif memperoleh dana kas yang besar, di mana pada saat itu perusahaan membutuhkan dana, tetapi dana tersebut tidak tersedia, maka penjualan piutang atau anjak piutang ini merupakan alternatifnya. Nah, dari segi perusahaan yang punya piutang, factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam factoring. Ada pihak 1, pihak 2, dan pihak 3. Nah, pihak 1 ini adalah perusahaan yang memiliki memiliki barang yang dijual secara kredit ke pihak kedua, di mana pihak pertama ini melakukan penjualan kredit ke pihak kedua, dan pihak kedua melakukan pembayaran secara kredit ke pihak pertama, yaitu artinya si pihak kedua ini berhutang ke pihak pertama. Nah, si pihak pertama karena membutuhkan dana yang cukup besar, dia melakukan penjualan piutang si pihak kedua ke pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini merupakan perusahaan khusus anjak piutang untuk membeli piutang-piutang dagang seperti Tifa Finance. Kalau di Indonesia itu ada seperti Tifa Finance, ada IFS Indonesia. Itu adalah contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan pembelian piutang dari perusahaan lain. Nah, si pihak ketiga tadi, ketika pihak pertama sudah melakukan penjualan piutang, otomatis si pihak pertama sudah mendapatkan kas dari si pihak ketiga. Nah, si pihak ketiga memperoleh faktur penjualan si pihak pertama atas pembelian si pihak kedua. Nah, si pihak ketiga tadi ini melakukan penagihan ke pihak kedua. Nah, si pihak kedua melakukan pembayaran atau pelunasan piutangnya ke pihak ketiga, bukan lagi ke pihak pertama. Nah, kemudian
kita lanjut ke manfaat factoring. Nah, di manfaat factoring ini yang pertama, si perusahaan terbebas dari pengurusan masalah administrasi piutang. Dengan factoring, buku besar piutang biasanya dipegang oleh dari faktor tadi, si perusahaan, si pihak ketiga. Nah, yang kedua, perusahaan terbebas dari risiko piutang macet. Apabila penjualan piutang dilakukan dengan tanpa recourse, maka risiko piutang akan tertagih menjadi tanggungan si faktor. Jadi, si perusahaan ini bebas dari yang namanya piutang tak tertagih karena seluruh piutangnya sudah dialihkan ke si pihak ketiga kalau dia tanpa recourse ya. Nah, yang ketiga, perusahaan bisa memperoleh dana dengan jaminan piutang. Praktis tidak ada jaminan nyata atau barang real dalam transaksi piutang ini. Jadi si perusahaan tadi yang menjual piutangnya, dia cukup memberikan ke pihak ketiga itu faktur penjualan si pihak kedua, yang artinya faktur dari si hutang si pihak kedua. Maka dia tidak perlu menjaminkan seperti kalau kita melakukan pinjaman di bank itu seperti kita melakukan jaminannya ada tanah, atau surat-surat berharga yang lainnya. Dia cukup hanya memberikan surat faktur si pihak kedua. Nah, yang keempat, prosedur relatif sederhana dan cepat. Cukup dengan menunjukkan faktur penjualan seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, perusahaan bisa memperoleh dana yang diinginkan. Nah, yang kelima, dengan menawarkan hutang dagang pada pembeli atau pelanggan, perusahaan bisa menawarkan alternatif yang kompetitif sesuai dengan persaingan dalam negeri ya. Nah, yang keenam, jika perusahaan dan faktor telah berhubungan lama, penjualan piutang bisa dilakukan secara kontinu. Keputusan hanya ditentukan oleh reputasi si pembeli. Jadi kalau sudah terbiasa si pihak satu sama si pihak tiga melakukan jual beli piutang, maka reputasi dari pihak pertama dan pihak ketiga ini biasanya hubungannya lebih gampang gitu. Jadi ini tergantung ke si pihak keduanya bakalan cepat bayar atau kelamaan bayar dia nih. Nah, itu gitu resiko dari reputasi si pembeli atau si pihak kedua aja lagi. Nah, kemudian situasi dilakukannya factoring yang pertama, perusahaan bisa menggunakan jasa factoring untuk memperoleh dana dan memperkuat cash flow yang sudah saya jelaskan di awal. Si perusahaan ini biasanya melakukan factoring ketika dia membutuhkan sejumlah dana cash yang besar gitu untuk mendukung cash flow-nya. Yang kedua, kadang-kadang kondisi usaha perusahaan dapat memburuk sehingga rasio keuangan juga kurang bagus. Nah, ini dilakukannya factoring ya untuk memperbagus dari rasio keuangan dia tadi. Yang ketiga, kadang-kadang ada perusahaan yang tumbuh pesat tetapi tidak mempunyai divisi kredit. Nah, yang keempat, perusahaan tumbuh pesat seperti pada poin yang ketiga di atas, kebutuhan dana melebihi dana yang ada, perusahaan bisa menjual piutangnya. Artinya, dia membutuhkan sejumlah dana cash yang besar sehingga dia melakukan penjualan piutangnya. Nah, yang kelima, proses pinjaman dengan factoring biasa berlangsung relatif cepat. Catatan, perusahaan yang membutuhkan dana factoring adalah perusahaan yang tidak dilayani oleh bank, baik karena perusahaan tidak berbankable atau karena memang tidak mau pergi ke bank. Nah, itu ya alasannya dia biasanya factoring perusahaannya. Nah, pembiayaan factoring. Dalam factoring ini kita pasti mengeluarkan beberapa biaya untuk menjual si piutang tadi. Ya, biasanya biaya yang perlu kita keluarkan itu adalah yang pertama itu biaya komisi penjualan atau factoring commission dibebankan karena pengawasan piutang beralih ke faktor, di mana faktor memelihara buku besar piutang yang dijual, mengambil alih risiko piutang dan juga melakukan penagihan piutang. Nah, di sini ada risiko tidak tertagihnya piutang, maka ini adalah risiko si factoring ya. Nah, yang kedua ada biaya bunga, dihitung pada saat pemberian dana ke perusahaan sampai pada saat pembayaran piutang ke faktor. Secara umum biasanya bunga factoring lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank. Hal ini terjadi karena risiko factoring lebih tinggi dibandingkan dengan risiko kredit bank. Ya, ini wajar ya, karena risikonya jauh lebih tinggi. Untuk contohnya, diketahui piutang dagang dijual dengan diskonto 2,5% per bulan. Sebagai tambahan, faktor akan membebankan komisi sebesar 1,5% untuk pendanaan non-recourse. Jika eksportir menjual 1 juta piutang dagang dalam jangka waktu 90 hari, maka perusahaan akan memperoleh yang pertama nilai nominalnya 1 juta. Kemudian ada biaya non-recourse, yaitu 15.000. Didapat dari 1,5% dikali dengan
1 juta. Jadi komisi si faktor lah ya. Kemudian biaya factoring. Biaya factoring ini adalah biaya diskontonya tadi. Jadi 2,5% per bulan dikali dengan 3. Kenapa dikali 3? Karena dia 90 hari. Kalau 90 hari, kalau kita jadikan bulan berarti 90 bagi dengan 30. Berarti 1 bulan itu 30 hari. Maka dapatnya 3. Maka 2,5% per bulan dikali dengan 3. Sesuai dengan jangka waktu si piutangnya tadi ya. Kemudian dapatlah 75.000 dari 7,5% dikali dengan 1 juta. Jadi nilai yang diterima eksportir jadinya 1 juta dikurang 15.000 dikurang 75.000 dapatnya 910.000. Ini memang jauh di bawah dari piutang yang harusnya dia terima. Tapi memang ini adalah biaya-biaya yang harus dia keluarkan. Kemudian untuk bunga tahunan dengan menjual piutang adalah sekitar 4 didapat dari mana? Karena di dalam setahun ada 300 kita taruh ya 365 hari. Maka kalau dibagi dengan 90, tadi dia jangka waktu di piutang tadi 90 ya. Maka 365 hari dibagi dengan 90 itu dapatnya 4. Kita bulatkan aja jadi 4. Kemudian dikali 7,5% didapat dari 2,5% dikali dengan 3 ditambah dengan 1,5% ya. Yang kita cari dulu adalah 7,5% ditambah 1,5% kemudian baru dikalikan 4. Maka dapatnya 36%. Nah, catatan. Untuk meskipun biaya factoring mahal, tetapi factoring memiliki keuntungan yang telah kita jelaskan tadi di atas ya. Nah, yang keempat kita masuk ke menjaminkan piutang atau planning receivable, menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Artinya kita melakukan pinjaman ke bank, tapi dengan si piutang tadi sebagai jaminannya. Nah, kalau pemilikan piutang masih di tangan bedanya tadi dengan anjak piutang tadi, kepemilikan piutang tadi yang di sini kalau menjaminkan piutang tadi masih milik si perusahaan, si pihak pertama, tetapi dia melakukan jaminan ke bank sebagai jaminannya. Jika jaminan tidak terbayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Artinya ketika si perusahaan pihak satu tadi susah melakukan pembayaran pinjaman yang sudah dilakukan, maka piutang dia tadi itu bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran piutang tersebut gitu. Nah, biaya yang berkaitan dengan penjaminan itu biasanya ada 2, ada biaya pemrosesan dan biaya bunga. Nah, kita masuk ke contoh aja ya biar lebih jelas. Misalkan perusahaan menjaminkan piutang dengan nilai nominal 5 juta per hari dengan rata-rata umur piutang 20 hari. Yang berarti total piutang dijaminkan adalah total 100 juta di mana dari 5 juta per hari dikali dengan 20 hari dapatnya 100 juta ya. Kas yang diterima sebesar 80% dari nilai piutang yang dijaminkan. Biasanya pemrosesan 0,75% dari nilai total piutang yang dijaminkan dan bunga yang dibebankan per tahun sebesar 20%. Maka total biaya yang bisa dihitung adalah sebagai berikut. Biaya pemrosesan 0,0075 didapat dari 0,75% itu 0,75 per 100 dapatnya 0,0075 dikali dengan 100 juta dapatnya 750.000. Kemudian biaya bunga 0,2 didapat dari 20 per 100 tadi dari 20% ya. Terus dikali 20 dibagi 365 hari. 20 hari tadi yang rata-rata umur piutang dibagi dengan 360 hari berarti hari dalam setahun dikali dengan 80 juta. 80 juta didapat dari mana? Dari 80% nilai piutang yang dijaminkan, berarti dari 100 juta dikali dengan 80% dapatnya 80 juta. Jadi totalnya adalah 750.000 ditambah dengan 888.889. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah 1.638.889. Nah, tingkat bunga efektif yang dibayarkan oleh perusahaan adalah TBA sama dengan 1 ditambah 1.638.889 dibagi dengan 80 juta. Ini dikerjakan dulu yang 1.388.889 ini dibagi 80 juta sudah dapat hasilnya ditambah dengan 1
dipangkatkan 360 dibagi 20, berarti ini 18 dapatnya, berarti dipangkatkan 18 baru dikurang dengan 1. Apabila teman-teman salah mengerjakannya, ini hasilnya tidak akan diketahui, maka dapatnya sama dengan 0,4405 dikali dengan 100 untuk kita jadikan persen, maka dapatnya 44,05%. Catatan, TBA meningkatkan signifikan dibandingkan dengan tingkat bunga nominal karena biaya pemrosesan hampir sama dengan biaya bunga. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yunita Sari. Kepada Yunita saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dian Permata Putri, yaitu menjaminkan barang dagangan atau persediaan. Prosedur yang digunakan itu akan sama dengan pinjaman piutang, di mana pemberi pinjaman mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan, dan perusahaan bisa menjaminkan semua barang dagangannya, dan perusahaan juga bisa meminjamkan persediaan atau barang dagangannya yang tertentu, dan si pemberi pinjaman juga bisa mengundang pihak ketiga yang independen untuk memastikan penjualan barang dagangan akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Dan total biaya itu mencakup 2 hal, yaitu biaya pemrosesan atau biaya administrasi, lalu dan biaya bunga. Selanjutnya yaitu akseptansi bank. Arti dari akseptansi bank ialah pernyataan kesanggupan bank mengabsek untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir pada saat jatuh tempo wesel. Lalu proses penciptaan akseptansi bank, di mana akseptansi bank dimulai dari perintah membayar terhadap suatu bank atas sejumlah uang tertentu pada beberapa periode mendatang, dan perusahaan yang mempunyai surat perintah tersebut bisa menjual ke pihak lain dengan diskonto. Perusahaan juga bisa memiliki uang lebih cepat, sedangkan pihak yang membeli memperoleh pendapatan bunga atau selisih dari nilai nominal dengan harga jual. Dan akseptansi bank itu merupakan cara yang cukup populer untuk mendanai transaksi ekspor dan impor, di mana instrumen biaya berjangka waktu antara sekitar 30 sampai 270 hari dengan kebanyakan 90 hari, dan jangka waktu bisa dinegosiasikan agar sesuai dengan jangka waktu datangnya barang. Selanjutnya contoh soal, draft meminta pembayaran sebesar 1 juta, bank importir membebani biaya komisi 1,5%, jangka waktu draft adalah 60 hari. Jika eksportir memutuskan untuk menahan ekspektasi sampai jatuh tempo, eksportir akan menerima secara diskonto sebesar nilai nominal 1 juta, komisi 1 juta dikurang 1,5% biaya komisi dikali jangka waktu draft 60 hari dibagi 360 dikali 1 juta, dapatnya 2.500. Jadi 1 juta dikurang 2.500 dapatlah nilai bersih komisi, yaitu 997.500.000. Dan 1 tahun diasumsikan itu 360 hari, komisi yang akan diterima oleh bank adalah 2.500. Misalkan bunga akan akseptansi bank adalah 6%, jika eksportir memutuskan penjual akseptansi tersebut, maka ia akan menerima nilai bersih komisi, yaitu 997.500. Bunganya 1 juta dikali 6% atau 0,6 kali 60 dibagi 360 dapatnya 10.000. Jadi 997.500 dikurang 10.000 dapatnya
nilai ekspansi bersihnya adalah 987.500, di mana saat jatuh tempo bank importir akan menerima 1 juta dari importir. Biaya komisi akan dibayar oleh eksportir apakah dia akan menjual atau menahan ekspansi. Eksportir akan membandingkan tingkat bunga ekspansi dengan tingkat bunga di pasar keuangan. Lalu perbandingan yang dipakai adalah 997.500 dibagi 987.500 dikurang 1 dikali 360 dibagi 60, dapatnya 6,1%. Jika tingkat bunga di pasar keuangan lebih dari 6,15, maka eksportir itu lebih baik mendiskontokan ekspansi dan menginvestasikan di luar dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jika bunga itu lebih kecil dari 6,1%, maka eksportir lebih baik menahan ekspansi dan memperoleh bunga dari ekspansi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Reski. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Yuni, yaitu tentang repo. Repo merupakan kependekan dari Repurchase Agreement atau RA. Report term sama seperti repo biasa, hanya jangka waktunya lebih panjang, lebih dari 30 hari. Dan reverse repo merupakan kebalikan dari repo. Di sini dealer mencari pihak yang mempunyai surat berharga, kemudian membelikan surat berharga tersebut. Jika dealer tidak mampu melunasi kewajibannya, maka investor tidak bisa memperoleh kembali surat berharga yang telah dibeli sebelumnya. Jika waktu repo pendek, maka surat berharga yang dijadikan jaminan barangkali tidak perlu berpindah tangan secara fisik. Dan cara tersebut memiliki risiko, yakni dealer menggunakan surat berharga jaminan tersebut untuk memasuki kontrak repo yang lain dengan investor yang lain. Selanjutnya evaluasi sumber dana jangka pendek. Di sini strategi pendanaan yaitu manajer keuangan. Baik, selanjutnya evaluasi sumber dana jangka pendek. Yang pertama, strategi pendanaan. Manajer keuangan bisa memilih strategi pendanaan agresif, moderat, atau konservatif. Masing-masing akan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dengan strategi aktif, manajer keuangan akan menggunakan pendanaan jangka pendek yang lebih besar dibanding dengan pendanaan jangka panjang. Biaya. Selanjutnya biaya yaitu seperti dijelaskan di bagian sebelumnya. Manajer keuangan perlu menghitung biaya pendanaan yang meliputi biaya bunga dan biaya lainnya. Biaya efektif atau yang benar-benar dibayar, yang seharusnya diperhatikan oleh manajer keuangan. Di samping biaya eksplisit, manajer keuangan juga harus melihat biaya implisit yang sulit dihitung. Dan selanjutnya ketersediaan, yaitu suatu alternatif barangkali memberikan biaya yang murah dan selayaknya dipilih. Tetapi kalau perusahaan tidak bisa mengakses alternatif tersebut, maka perusahaan tidak bisa menggunakannya. Sebagai contoh, CP biasanya diterbitkan oleh perusahaan besar yang sudah punya nama. Perusahaan kecil dengan demikian tidak bisa menggunakan CP. Bankers acceptance yang bisa digunakan untuk perdagangan ekspor atau impor. Dan yang terakhir, fleksibilitas.
Manajer keuangan secara umum meningkatkan fleksibilitas meskipun melakukan pinjaman. Pendanaan spontan atau hutang dagang atau hutang gaji, penyediaan sumber dana yang spontan sehingga cenderung meningkatkan fleksibilitas. Alternatif hutang bank barangkali akan mengurangi fleksibilitas jika bank menerapkan banyak ketentuan. Pinjaman line of credit meningkatkan fleksibilitas. Alternatif hutang bank barangkali akan mengurangi fleksibilitas jika bank menerapkan banyak ketentuan. Pinjaman line of credit bisa meningkatkan fleksibilitas dibanding dengan pinjaman transaksi. Dan presentasi dari kelompok kami, terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Untuk yang mau bertanya silakan bertanya di RIM Psikuli. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.